Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Putri dengan NIM 2105121415 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada mata kuliah jaringan komputer kali ini, saya akan menerangkan terkait standarisasi jaringan komputer. Yang pertama di sini ada jaringan komputer dengan jenis OSI layer. OSI layer ini pada tahun 1970 terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization of Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI, Reference Model for Open Networking, atau model jaringan terbuka OSI, yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing serta memiliki kepanjangan yakni Open System Interconnection yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini sudah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dibuatnya OSI layer adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate. Hal ini berarti user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan developer jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer dengan baku, karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer dan dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun konsepnya juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga akan dapat segera diatasi dan dikomunikasikan kembali. OSI layer sendiri bekerja melewati 7 lapisan yang berurutan, seperti berikut ini. Di layer yang pertama atau physical layer, di situ memiliki lapisan atau sudah memiliki lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung oleh media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layar ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layar kedua, yakni data link layer atau lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layar pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, penyelamatan hardware pada MAC address, dan follow contact. Yang selanjutnya ada network layer atau lapisan ketiga. Layer network ini pada OSI bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Lalu menuju ke lapisan keempat, yakni transport layer. Mengapa disebut sebagai transport layer? Hal ini karena lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layar ini, yakni memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layar ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang. Melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada di dalam paket data yang hilang, serta dengan layar ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Layer kelima adalah session layer.
Session layer memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contohnya, protokol yang berada di layar ini adalah NFS, RTV, SMB, dan lain sebagainya. Layer yang keenam adalah presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation ini, data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini diantaranya MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada application layer atau lapisan yang ketujuh. Application layer pada OSI merupakan pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dan mode OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di dalam layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Pada application layer seperti HTTP tadi atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. NFS atau Network File System merupakan jaringan protokol yang memungkinkan penggunaan di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan yang diakses. DNS atau Domain Name System Protocol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah nama alamat agar lebih mudah diingat. Selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang dapat akhirnya mail tersebut akan di-download dengan jaringan lokal. Yang keenam ada MIME atau Multiple Central Mail Extension atau protokol yang digunakan file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya ada SMB atau Server Message Block, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke dalam DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan ada DHC atau Dynamic Configuration Protocol, di mana layanan ini digunakan untuk memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Lalu ada di bagian presentation layer tadi ada Telnet, SMTP, dan SNMP, di mana Telnet merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara lain. Lalu SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang terakhir ada SNMP atau Simple Network Management Protocol atau protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu ada session layer di mana di sini ada NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan yang dimaksudkan untuk memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBIOS berfungsi untuk NetBIOS hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Lalu ada PIP atau Printer Access Protocol yang berfungsi printer proscript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Lalu ada SPDU atau Session Protocol Data Unit yang berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session user.
Lalu ada transport layer. Di transport layer ini ada TCP dan UDP, di mana TCP ini merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan untuk UDP atau User Datagram Protocol merupakan protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error counter, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu ada network layer, di mana dalam network layer ini ada IP atau Interworking Protocol yang mekanisme transmisinya digunakan untuk mentransformasikan data dalam paket yang disebut datagram. Lalu ada ARP atau Address Resolution Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ECMP atau Internet Control Message Protocol, di mana mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirimkan notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Ada data link layer, di mana di data link layer ini ada PPP atau point-to-point protokol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan, dan SLIP atau Serial Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Lalu ada OC layer. Di OC layer di bagian physical layer yang tidak memiliki protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit data. Cara kerja dari OC layer sendiri adalah pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirimkan oleh user pada perangkat komputer penerima data, lalu terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Pada pengiriman layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data dapat diselesaikan. Pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima, lalu network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar, lalu akan dilakukan pembentukan data menjadi frame serta alamat fisik dalam data layer. Pada physical layer, si lapisan utama ini akan dikirimkan melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Hal proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer. Lalu yang kedua ada TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol juga disebut sebagai Internet Protocol Suite, adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Hal ini pada dasarnya merupakan sintaks atau bahasa terkomputerisasi yang diinstal pada setiap komputer, baik untuk jaringan publik internet maupun pribadi, intranet atau extranet. Perkembangan protokol ini telah memungkinkan internet dan sebagai hasilnya perdagangan online tumbuh dengan cepat. Berikut adalah struktur atau layer dari TCP/IP model. Di sini yang pertama ada network access atau layer data link, di mana layer data link ini mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik mengirim dan menerima data dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Hal ini termasuk dalam mendefinisikan bagaimana data harus diberi sinyal oleh perangkat keras dan perangkat transmisi lain di jaringan, seperti drive pada perangkat komputer, kabel Ethernet, kartu antarmuka jaringan atau NIC, atau jaringan telepon. Ini juga disebut sebagai lapisan tautan, lapisan akses jaringan, lapisan antarmuka jaringan, atau lapisan fisik, dan merupakan kombinasi dari lapisan tautan fisik dan data dari model Open System Interaction atau OSI yang mendatasasi fungsi komunikasi pada komputasi dan telekomunikasi sistem. Lalu ada layar internet, di mana layar internet ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka. Pada lapisan ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Lalu ada layar transport, di mana layar transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan
mengandalkan dan andal dalam antara aplikasi atau perangkat asli. Selanjutnya ada layar aplikasi yang mengacu pada program yang menunjukkan TCP/IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. TCP/IP pada awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan atau DoD untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang berbeda dari berbagai vendor ke dalam jaringan-jaringan yang disebut internet. Keberhasilannya didasarkan pada penyediaan layanan seperti transfer file, surat elektronik, dan logon jarak jauh di sejumlah sistem klien di server. Perbedaan dari TCP dan IP sendiri adalah CP dan IP merupakan dua protokol jaringan yang terpisah, dan IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperkuat alamat tujuan pengiriman data. Sedangkan TCP sendiri bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. TCP dan IP merupakan protokol yang terpisah yang bekerja sama untuk memastikan data dikirimkan ke tujuan yang diinginkan dalam jaringan. IP memperoleh dan mendefinisikan alamat-alamat aplikasi atau perangkat yang harus dikirimkan data. Kemudian TCP akan bertanggung jawab untuk mengangkut dan merutekan data melalui arsitektur jaringan dan memastikan dikirimkan ke aplikasi atau perangkat tujuan yang telah ditentukan oleh IP. Dengan kata lain, alamat IP mirip dengan nomor telepon yang ditetapkan ke dalam smartphone, sedangkan TCP merupakan jaringan komputer dari teknologi yang digunakan untuk membuat telepon pintar berdaring dan memungkinkan penggunanya untuk berbicara dengan orang yang memanggilnya. Kemudian cara kerjanya adalah model TCP/IP memungkinkan transmisi data yang akurat dan benar antara perangkat. TCP/IP membagi tugas komunikasi ke dalam lapisan-lapisan yang menjaga agar proses tetap terstandarisasi tanpa penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang melakukan manajemen sendiri. Sebagian protokol berbasis koneksi, serta TCP membuat dan memelihara koneksi antara aplikasi atau perangkat sampai mereka selesai bertukar data. Contoh yang baik tentang kerjanya dalam praktik adalah ketika email dikirimkan menggunakan SMTP dari server email. Untuk memulai prosesnya, lapisan TCP di server membagi pesan ke dalam paket, menomorinya, dan meneruskan ke lapisan IP, yang kemudian mengangkut setiap paket ke server email tujuan. Lalu ada UDP. Yang pertama, UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. UDP ini bisa diandalkan untuk bertukar data, lalu pengiriman data termasuk cepat, bisa diandalkan untuk pengiriman transmisi, jenis protokol yang ringan dan tidak dibutuhkan keahlian dari pengguna. Lalu cara kerja UDP ini adalah terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan UDP dan TCP sendiri adalah TCP menggunakan koneksi yang harus tersambung, sedangkan UDP adalah connectionless. Lalu TCP ini reliable dan UDP ini best effort. Di sini ada contohnya seperti ini. Kemudian seperti ini, TCP ini slower but reliable transfer. Memiliki tipikal aplikasi seperti email dan web browsing. Lalu dia bersifat unicast. Sedangkan UDP ini bersifat cepat, namun tidak guarantee transfer atau memiliki effort yang baik. Contohnya seperti VoIP dan musik streaming, bersifat unicast, multicast, dan dapat bersifat broadcast juga. Ini contoh rekayasanya. Kemudian tipikalnya, di mana tipikal TCP ini menggunakan harus ada WiFi providernya. Sedangkan untuk UDP ini, connection video streamingnya seperti ini. Lalu ada network protokol, di mana ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang merupakan protokol untuk memungkinkan penjalanan ATP, Simple Mail Transport Protocol, Hypertext Traffic Protocol, Telecommunication Network Protocol, Transport Protocol, Internet Access Protocol, Secure Socket Layer, Simple Network Monitoring Protocol, Secure Shell, Post Office Protocol version 3, dan Internet Message Protocol, yang dari Control Protocol, Message Protocol, Point-to-Point Protocol, Domain Name System, dan HTTPS. Lalu ada well-known receiver protokol yang merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan. Hanya dapat diakses oleh sistem account, merupakan port standar atau port umum. Lalu ada register port yang dapat diakses oleh program dengan program atau aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih.